Halo semuanya, selamat datang di video kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah artikel bersama saya, Alifan Fatia, dan rekan saya, Ajeng Kurniati, tentang evolusi pemikiran manajemen dari era klasik sampai tantangan di era digital sekarang. Yes, benar banget. Kita mau coba telusuri gimana ide-ide dari tokoh zaman dulu kayak Frederick Taylor atau Henry Fayol ternyata masih berpengaruh banget di dunia kerja sekarang. Bahkan bisa dibilang warisan mereka tuh masih ngebentuk cara organisasi bekerja loh. Kita mulai dari akar dulu ya, dari teori klasik. Nah, Frederick Taylor ini dikenal banget dengan manajemen ilmiahnya. Fokusnya itu ke efisiensi kerja, pengukuran yang detail, standarisasi tugas, sampai pembagian kerja yang jelas banget. Benar, dalam mode Taylor ini, manajer mikir, pekerja tinggal eksekusi. Terus ada Henry Fayol yang ngembangin fungsi-fungsi administratif seperti perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengendalian. Ini jadi dasar banget buat struktur organisasi modern. Dan efeknya masih kerasa sampai sekarang. Contohnya ERP, Enterprise Resource Planning, atau SOP, Standard Operating Procedures. Itu semua lahir dari semangat efisiensi dan keteraturan. Bahkan di era digital, algoritma yang ngatur kerja di e-commerce atau gig economy itu kayak versi modern dari pendekatan Taylor. Kerja diukur, distandarisasi, tapi pakai mesin, otomatis banget. Tapi pendekatan klasik ini juga banyak dikritik nih. Katanya tuh terlalu kaku, manusia dianggap kayak mesin. Nah, disinilah mulai muncul pendekatan perilaku. Contohnya itu kayak studi Hawthorne oleh Elton Mayo. Ternyata aspek sosial dan hubungan antar manusia itu berpengaruh besar terhadap produktivitas. Bukan cuma soal aturan kerja aja. Terus ada Douglas McGregor dengan teori X dan Y. Intinya sih cara manajer memandang karyawannya bakal ngaruh ke gaya kepemimpinan. Ya, kalau manajer pakai teori X, anggap karyawan itu males ya bakal diawasi terus. Tapi kalau pakai teori Y, percaya bahwa karyawan itu punya motivasi internal, ya dikasih kepercayaan lebih. Nah, dan ini tuh relevan banget buat kerja zaman sekarang. Model kerja tim Agile, kerja remote, itu semua kayak hidup dari semangat teori Y. Nah, terus teori berkembang lagi nih, masuk ke pendekatan sistem dan kontingensi. Organisasi mulai dilihat sebagai sistem terbuka, bukan mesin tertutup. Artinya organisasi itu harus interaksi sama lingkungan, adaptasi terus. Pendekatan kontingensi bilang, nggak ada satu strategi yang cocok untuk semuanya. Harus fleksibel, tergantung situasi. Contohnya kayak model squad di Spotify, mereka pakai tim kecil yang otonom, tapi tetap ada struktur dasarnya, mirip teori Y, tapi luwes kayak pendekatan kontingensi. Jadi ini tuh kayak kombinasi struktur dari era klasik tetap dipakai, tapi dimix sama pendekatan yang lebih manusiawi dan adaptif. Nah, sekarang tantangannya makin kompleks. Dunia kerja makin cepat berubah, nggak pasti. Maka muncullah konsep kayak agile leadership, learning organization, dan manajemen berbasis pengetahuan. Tapi artikel ini juga ngingetin nih lewat kritik dari Gonçalves dan Urana, katanya kalau manajemen cuman fokus ke efisiensi dan profit doang, bisa ngorbanin etika dan tanggung jawab sosial. Bener banget, sekarang ada tekanan buat memperhatikan nilai-nilai keberlanjutan kayak ESG atau environment, social, and governance, sama keberagaman juga. Pertanyaannya sekarang, gimana organisasi modern bisa ngimbangin antara performa finansial dan dampak sosial yang positif? Biar bisa
bisa ngomong bahasa Inggris. Dari semua yang kita bahas kelihatan ya kalau teori manajemen Oh, udah itu beres itu. terus berevolusi, dan ternyata paham sejarahnya bikin kita lebih siap ngadepin masa depan kerja. Kesimpulannya, teori-teori lama itu nggak dibuang, tapi diremix, disebut refungsi. Elemen-elemen diambil, diracik ulang, jadi model manajemen hibrida yang lebih relevan hari ini. kita diajak buat lihat manajemen itu bukan cuma sekadar sejarah, tapi sebagai fondasi untuk masa depan kerja yang adaptif, manusiawi, etis, dan berkelanjutan. Dan satu refleksi terakhir, di era digital ini, efisiensi dan kontrol makin gampang diterapin lewat algoritma. Tapi kita perlu waspada, jangan sampai itu malah mengikis sisi kemanusiaan dan kepercayaan di tempat kerja. Setuju, teknologi harusnya memberdayakan, bukan menggantikan nilai-nilai manusia. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih udah nonton video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.